Selamat datang di acara Bisik episode spesial. Kali ini kita sedang berada di area luar rumah sakit yang biasanya kita selalu ada di studio. Saat ini kita berada di area taman, di area rawat jalan. Kita udah kedatangan 2 orang spesial di acara spesial ini. Acara ini terselenggara atas dukungan dari Ibu Direktur UOBK RSUD Dr. Slamet, Dr. Inge. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat Sadayana. Ya. Ibu, terima kasih acara ini terselenggara. Gimana Ibu tentang acara ini? Ini pertama kali mungkin memperkenalkan diri dulu ya. Ya, saya Dr. Inge Andriani Heriawan. Saya Direktur Rumah Sakit RSUD Dr. Slamet. Tentang acara ini luar biasa, ini pertama kali kita melaksanakan talk show ini di outdoor ya. Ya betul. Ya, Bu. biasanya kita melaksanakan di dalam ruangan. Mudah-mudahan walaupun di langit mendung, mudah-mudahan kita tetap ceria. Terutama materi sekarang kan luar biasa nih tentang waspada kita sebagai orang tua terhadap anak-anak di sekitar kita. Mungkin nanti di sini ada narasumber yang luar biasa. Ya betul. Nanti dikenalkan ya oleh Pak Helmi bagaimana langkah kita, bagaimana cara kita mendampingi anak-anak kita, dan ini mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya satu kali. Kita akan melaksanakan kegiatan secara rutin, mencari materi-materi yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, mengingatkan kepada kita semua dalam berkehidupan. Itu. Siap, terima kasih Ibu. Dan sekalian juga buat yang nonton, masih banyak yang belum tahu Bu, kalau di kita itu ada klinik psikologi. Gitu. Nah, kita itu sudah ada klinik psikologi dan sudah ada psikolog profesionalnya. Nah, kita kenalkan lagi Bapak Oka. Terima kasih sudah datang dan menjadi pemateri di sini. Nah, klinik psikologi itu sudah dijelaskan bahwa berbeda dengan klinik psikiatri. Kalau misalnya klinik psikologi itu ditanganin oleh psikolog profesional, profesi. Dan untuk klinik psikiatri itu ditanganin oleh dokter spesialis penyakit jiwa. Begitu mungkin Bu? Terima kasih Ibu telah datang dan terima kasih atas supportnya. Semoga acara ini terus berlanjut dan menjadi kegiatan rutin. Terima kasih Ibu. Balik lagi di acara Bisik Bincang Informatif seputar Institusi Kesehatan UOBK RSUD Dr. Slamet Garut. Kali ini kita udah acara spesial, kita berada di area Taman Rawat Jalan UOBK RSUD Dr. Slamet Garut. Nah, kita udah kedatangan juga tamu yang paling spesial di Garut ini gitu. Terima kasih Pak Oka, selamat datang. Ya, selamat pagi Pak Helmi. Selamat pagi ya. Iya. Ya, semangat dulu kali di ya. acara mendung kayak gini ya. Jangan sampai semangatnya kita turun juga ya. Hatinya juga jangan ikut mendung. Betul banget. Jadi meskipun mendung tetap hatinya, pikirannya harus tetap tercerahkan. Gitu, Pak Iya Helmi, dong, hatinya harus tetap cerah ya Pak Oka ya. Oke, Pak Oka ini kita kenalkan sebentar. Pak Oka itu praktisi psikolog profesional yang ada di UOBK RSUD Dr. Slamet Garut. Pak Oka itu yang menanganin di klinik psikologi ya Pak Oka ya? Betul, klinik psikologi. Iya. Berarti beda ya antara psikolog sama psikiatri ya? Iya, walaupun kadang masih banyak yang bingung gitu ya. Apa terbalik ya Pak Oka ya? Betul, psikiater sama psikolog itu bedanya apa? Jadi saya harus datang ke psikiater atau datang ke psikolog, kan gitu biasanya ya Pak Helmi. Memang jadi mungkin sedikit menginformasikan gitu Pak Helmi ya. Biasanya kalau misalkan tadi juga sudah dibuka oleh Pak Helmi, biasanya kalau lulusan psikiater itu memang dokter yang mengambil spesialis kejiwaan gitu ya. Sedangkan kalau psikolog, terutama psikolog yang di rumah sakit itu biasanya juga kita sebut sebagai psikolog klinis gitu. Ya, karena ada beberapa mayoring, kalau di kita tuh sebutannya ada psikologi industri organisasi, psikologi pendidikan, dan kalau di rumah sakit biasanya psikolog klinis tuh Pak Helmi. Ya, dan itu biasanya memang jurusannya pun sebelumnya itu memang S1-nya psikologi, dilanjutkan pada zaman saya itu magister plus profesi yang menjurus kepada klinis. Jadi itu
profesinya seperti dokter ya dok, Pak Ya, Eo kayak. betul. Jadi psikolog itu ternyata banyak juga ya macamnya. Banyak Oke. kayak gitu. Dan sekarang itu Pak Oka di sini sebagai psikolog klinis. Oke. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang mau konsultasi silahkan datang. Cuman kalau misalnya masih bingung antara psikolog dan psikiatri itu bisa komunikasi melalui sosial media kita untuk menentukan ke psikologi atau ke psikiatri. Betul, jangan sungkan pokoknya nanti juga kalau misalkan datang ke psikiater duluan nih, oh butuhnya ke psikolog, nanti akan diarahkan juga oleh psikiaternya, betul. Jadi Sama halnya tidak dibiarkan begitu saja ya betul, pokoknya. iya. Jadi kalaupun misalkan nanti datang pertama kalinya ke psikolog, oh ternyata butuh pendekatan farmakoterapi ini, akan saya rujuk juga ke psikiater. Jadi jangan takut. Gitu ya. Nah segitu informasi sedikit tentang psikolog dan psikiatri. Takutnya masih banyak yang terbalik ya, gitu. Nah kita bahas nih Pak Oka nih yang lagi rame nih, yang Aurelie Moorman ya, yang lagi rame di sosial media sekarang ya, child grooming. Nah sebenarnya sih kalau misalnya yang tahu ya, itu adanya cat grooming Pak. Oh iya betul. Cat grooming yang paling ngetren tuh sekarang. Tapi cuman sekarang lagi ada lagi ya child grooming gitu. Apakah itu kayak salon lagi Pak? Iya mungkin nanti akan saya jelaskan perbedaannya ada di mana. Gitu ya. Nah mungkin Pak Oka bisa jelaskan sedikit tentang child grooming itu apa sih Pak sebenarnya? Oke, jadi tadi ya kalau misalkan yang kita kenal itu ada istilah grooming. Ya tadi betul. Pet grooming ya. Iya, ada pet grooming. Ya, ada pet grooming artinya kalau grooming dalam istilah positif itu dikatakan sebagai perawatan. Ya, gitu ya, perawatan. Jadi sesuatu hal yang memang meningkatkan kualitas kita, kesehatan kita. Ya. Tapi di istilah yang lain grooming itu diibaratkan seperti adanya manipulasi seksual, Pak Helmi. Gitu. Nah, seperti yang tadi Pak Helmi sampaikan bahwasannya ada kasus Aurelia gitu ya. Yang sekarang sedang viral di media sosial, di televisi dan lain sebagainya, yang sebetulnya kejadian child grooming ini sudah terjadi lama, cuman kita nggak tahu aja istilahnya. Karena Aurelie ini ya yang bahas ya jadi rame. Public figure kali ya, public figure yang ketika memang ada problem tertentu mungkin lebih tersebar luas. Betul. Ya. Nah, memang kalau kita katakan bukan hanya terjadi pada public figure. Child grooming itu ternyata memang dari kasus yang saya temukan juga itu terjadi di wilayah kita, di wilayah Garut. Gitu. Jadi kalau misalkan kita artikan child grooming itu adalah suatu tindakan yang dilakukan biasanya oleh orang yang lebih dewasa atau usianya lebih tua kepada anak ya, yang biasanya usia anaknya di bawah 18 tahun, di mana tindakannya itu bertujuan untuk memperoleh manipulasi seksual, emosional maupun ada juga yang kaitannya dengan finansial. Biasanya yang terjadi kalau pada anak itu memang manipulasinya bentuknya lebih ke arah seksual yang terjadi itu. Ya, jadi banyak sekali mungkin kalau sekarang itu kita istilahkannya diiming-imingi. Gitu ya. Jadi memang pada saat hubungan itu terbentuk yang dilakukan oleh orang dewasa itu dilakukan memang untuk bisa menjalin kedekatan emosional, hubungan yang akrab dengan anak. Gitu ya. Dan dari hubungan yang akrab itu, tapi di balik hubungan yang akrab, di balik kebaikan yang dilakukan oleh istilahnya groomer ya. Pelaku child grooming ini pelakunya disebutnya groomer. Betul, ya. Oleh groomer itu ada kejahatan di baliknya, ada niat jahat di baliknya. Nah, gitu. Jadi bukan istilahnya kasih sayang. Nah, sebetulnya ini tindakan salah satu bagian dari tindakan kejahatan. Gitu, Pak Helmi. Jadi lebih ke mungkin sama kayak brainwash, kayak cuci otak mungkin ya. Atau beda? Kalau brainwash itu banyak macamnya gitu ya Pak Helmi. Tapi kalau misalkan child grooming ini lebih ke arah dia berupaya melakukan kebaikan supaya mendapatkan hatinya dulu nih dari si korban memperoleh kepercayaan dari pelakunya, sehingga nanti pada titik tertentu pelakunya meminta apapun korban akan berikan. Gitu. Jadi ada udang di balik bakwan ya Pak ya. Iya benar. Lagi hujan-hujan gini enak nih kayaknya. Iya, enak ya. Oke. Nah, berarti itu pendekatannya melalui personal approach atau melalui diiming-iming sesuatu, berarti itu ada benefitnya ya dok ya? Ya betul, jadi ada beberapa cara yang biasanya dilakukan oleh groomer ini gitu ya. Ada cara yang secara direct atau langsung, artinya biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang kita kenal justru Pak Helmi, dilakukan oleh orang-orang terdekat. Bisa jadi oleh saudara, oleh guru gitu ya, oleh misalkan pelatih
ya, atau guru-guru di tempat les gitu. Nah ini biasanya dilakukan secara langsung jadi pendekatannya karena interaksinya sering ketemu nih, sering ketemu maka dilancarkanlah tadi manipulasi gimana saya berbuat kebaikan kepada anak tersebut supaya saya dapat sesuatu nih. Jadi memberikan kenyamanan dulu baru mendapatkan benefitnya ya Pak ya. Berikan kenyamanan dulu pada si anak. Oke, jadi secara tidak langsung itu ya manipulatif ya Pak ya. Manipulatif ya. Karena nggak ada rasa tulus tuh saya. Jadi karena ada sesuatu yang diinginkan ya, yang diinginkan itu ya termasuk salah satu yang dari sisi seksual atau dari sisi apa lagi Pak? Sisi seksual, bisa emosional. Emosional itu bisa jadi dia nggak kepengen si anak ini interaksinya dengan orang lain. Jadi lebih ke posesif ya Pak ya. Jadi si anak itu ditahan untuk tidak bersosialisasi dengan orang lain ya Pak. Nah itu salah satunya, dia perhatiannya penuh tuh si groomernya. Si groomernya itu. Oke, nah itu biasanya terjadi di mana sih Pak? Nah, yang paling rawan terjadi itu di mana Pak? Nah, tadi kan bisa jadi secara langsung Pak Helmi ya. Ada lagi sekarang itu modelnya karena teknologi juga berkembang pesat. Maka chat grooming ini juga seringkali terjadi lewat media sosial Pak Helmi. Media sosial artinya sekarang kayak misalkan Instagram, TikTok, gitu ya. Mungkin kita dulu Facebook, sekarang juga masih ada yang pakai kemudian juga mungkin Twitter dan lain sebagainya. Dan juga selain media sosial, ternyata ini bisa terjadi lewat games. Jadi game saat ini kan beda dengan game zaman dulu. Yang kalau mungkin zaman dulu kita interaksinya sama teman kita langsung offline gitu. Karena game sekarang terjadi secara online, maka ketika kita sedang bermain games itu bisa ketemu sama siapapun. Bisa bermain dengan orang lain yang mungkin kita tidak kenal. Dan itu adalah salah satu situasi ketika si groomernya tadi punya kesempatan nih untuk mendekati anak. Jadi kalau misalnya ada semua kesempatan bisa terjadi ya Pak ya. Betul. Jadi termasuk bahkan hal yang seperti games itu ya. Pak bentar, saya pernah baca berita bahwa ada satu keluarga yang mereka mempunyai anak perempuan. Anak itu sangat tidak pernah kemana-mana. Nah ketika ditanya orang tuanya, anak saya tidak pernah kemana-mana. Anak saya itu pulang sekolah langsung pulang ke rumah dan tidak pernah bermain. Tapi suatu saat orang tuanya menemukan bahwa anak itu mengirimkan video tidak senonoh kepada orang asing yang berada di sosial media. Apakah itu termasuk child groomer juga? Ya, itu salah satu tanda. Salah satu yang terjadinya Pak ya? Salah satu yang terjadi. Ya. Ketika memang kalau misalkan groomer ini biasanya punya tahapan-tahapan. Tahapan untuk bagaimana dia sampai kepada titik manipulasi si anak tersebut. Gitu. Biasanya di awal groomer ini atau si pelakunya itu melakukan ada yang namanya seleksi dulu nih. Dia akan memilih anak yang mana yang dari hasil observasinya itu bisa dia manipulasi. Karena biasanya akan terlihat tuh anak. Jadi groomer ini pintar sebetulnya secara sosial karena bisa melihat situasi gitu ya, bisa membaca kurang lebihnya anak yang seperti apa. Dari tampilannya kah, kemudian dari ekspresi wajahnya, dari problem yang mungkin diposting di media sosialnya. Kan sekarang banyak tuh ya. Dari komunikasi mungkin apa? Bisa, dari komunikasi. Jadi mungkin si groomer ini membaca komunikasi si anak itu. Oh mungkin ini anak bisa saya manfaatkan. Bisa. Sangat bisa. Karena biasanya anak tersebut yang pertama terlihat itu adalah adanya kecenderungan untuk mengikuti apa yang orang lain katakan. Jadi people pleaser kelihatan dari awal. Mungkin nggak enakan si anaknya. Mungkin terlihat lagi ada masalah gitu dan lain sebagainya. Itu terlihat tuh sama si groomer. Gitu. Dan ketika yang pertama sudah terjadi memilih subjeknya, gitu. Kemudian berikutnya adalah melakukan pendekatan. Nah pendekatan ini tadi berupa memberikan perhatian, gitu, nanya kabar. Sudah makan atau belum? Gitu ya. Udah istirahat atau belum? Jangan terlalu capek. Nah, itu salah satu ya. Salah satunya seperti itu. Salah satunya gimana masalahnya udah selesai belum? Apa yang perlu dibantu? Ataupun bantuannya bisa jadi juga sampai kepada pendekatannya itu bisa berupa finansial. Financially ya, dari uang. Finansial. Gitu. Jadi ada beberapa anak mau jajan apa? Yuk sok sudah makan apa, pengen apa gitu kan. Nah terus juga selain finansial, emosional, kedekatan, perhatian, kemudian juga biasanya kamu butuh apapun saya siap membantu. Nah itu jadi ada kesediaan gitu ya, seakan-akan saya tuh siap melakukan apapun buat si anak itu bagi si pelakunya. Jadi siaga ya Pak ya? Siang malam jaga. Betul. Ya karena tadi pengen dapat hatinya dulu. Iya. Dan ketika memang tadi sudah tuh
kena nih anaknya dari perhatian yang dikasih. Nah berikutnya adalah ada melakukan isolasi sosial dari si pelakunya. Pelakunya minta hubungan kita, tolong jangan dikasih tahu siapa-siapa ya. Chat dari saya jangan dikasih tahu siapa-siapa. Ya. Jangan dikasih tahu orang tua, jangan dikasih tahu saudara-saudara atau siapapun. Nah itu biasanya dari pelakunya ini akan meminta anak untuk membatasi komunikasi dengan orang lain. Termasuk orang tua. Termasuk orang tua. Karena tadi groomer tahu manipulasinya ini sebetulnya salah. Jadi kalau ketahuan otomatis dong tujuan dia nggak akan tercapai karena sudah dilindungi sama orang tuanya. Nah, dan berharap bahwa anaknya nggak akan cerita ke siapapun. Terkadang ini sudah ada yang mulai muncul pengancaman gitu di area isolasi ini. Walaupun memang akan ada tahapan berikutnya setelah yang tadi isolasi. Nah, biasanya setelah tahapan isolasi, groomer ini akan mengenalkan seksualitas. Sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit. Biasanya mulai dari groomer ini akan mungkin dari dia sendiri dulu ngirimin mungkin fotonya dia, mungkin atasnya aja yang kebuka gitu ya. Terus juga bisa jadi mengirimkan link-link tertentu. Biasanya ya yang sekarang suka terjadi juga gitu. Anak dikirimi untuk link tertentu yang bisa dibuka, ternyata itu memang berbau seksual dan lain sebagainya. Dan kemudian bertahap sampai si pelaku ini meminta fotonya. Mungkin fotonya yang atasnya dulu deh yang kebuka. Oh coba deh diturunin dikit, bisa enggak gitu. Udah terus sampai bisa jadi keseluruhan yang tadi Pak Helmi sampaikan. Kasusnya video gitu ya. Video akhirnya dikirimkan lah. Karena ada kekhawatiran, kalau saya nggak kasih nanti perhatian dia hilang ke saya gitu. Saya nggak akan dikasih lagi. Nah tahap yang terakhir itu adalah terkait dengan seksualitasnya, eksekusinya gitu. Jadi pelecehan seksualnya terjadi di akhir. Nah, biasanya pelaku ini akan meminta hal yang lebih dari sekedar foto. Yang mungkin ngajak ketemuan dan lain-lain. Ngajak ketemuan, mungkin ngamar gitu Pak Helmi. Artinya di situ maka biasanya nih diancam nih. Kalau anaknya nggak mau saya sebarin loh fotonya, saya sebarin loh videonya. Nah itu yang biasanya jadi mau nggak mau anaknya udah terjerumus nih. Ya hingga akhirnya terjadilah hubungan. Gitu. Nah ini yang justru akan berdampak lebih jauh kepada si anak tersebut. Nah kita bicaranya tentang korban dulu nih dok. Biasanya korban itu yang seperti apa sih dok? Anak yang seperti apa dalam kondisi rumahnya mungkin kita tidak mengetahui ya orang tua itu gitu kan. Mungkin Pak Oka bisa sedikit menjelaskan ciri-ciri anak yang bisa menjadi korban itu yang seperti apa? Ciri-cirinya yang pertama biasanya memang tidak punya kedekatan dengan orang tua. Jadi memang untuk interaksi atau kita sebutnya attachment dengan orang tuanya itu sangat tidak ada kedekatan ya. Nah kemudian juga biasanya anak ini tidak ada ruang lingkup circle-nya. Bisa jadi dia lebih lingkungan sosialnya. Lingkungan sosialnya bisa jadi memang sudah terbatas gitu sehingga ketika didekati tidak sulit nih buat groomernya mengontrol lingkungan di sekitarnya dia karena memang udah kesepian juga nih kelihatan anaknya. Ya, kemudian juga biasanya dia punya aktivitas media sosial yang memang cukup intens. Biasanya juga ada curhatan-curhatan tuh di media sosialnya. Mungkin gitu kalau misalnya ngerasain sosial media itu seperti apa ya? Dunia kedua ya Pak ya? Jadi bisa jadi seperti itu. Seperti tempat pelampiasan yang ada di dunia nyata kepada dunia sosial. Betul. Karena apa? Identitas kita tidak diketahui. Gitu. Kita bisa menjadi second people ya mungkin ya. Jadi orang kedua yang nggak tahu menjadi siapa gitu ya di sosial media gitu kan. Mungkin yang seperti itu juga Pak termasuk. Ada istilahnya mungkin fake account ya. Orang bikin akun yang lain gitu ya. Walaupun sama-sama aja yang punyanya gitu. Dan itu memang digunakan untuk bisa mengekspresikan diri yang tidak bisa diekspresikan di rumah. Ya betul. Dan sehingga itu pun digunakan untuk mencari perhatian dari orang di sekitarnya tuh. Nah ketika si groomer ini pelakunya ngelihat ini kelihatannya nih memang dari roman-roman apa yang diposting, apa yang di like ini kayaknya bisa deh cari perhatian. Gitu. Disitulah titik groomer akan masuk. Jadi ya banyak juga ya Pak ya titik masuknya ya. Itu termasuk berarti si korban ini maaf Pak saya agak suka baca-baca juga termasuk ADHD juga, ADHD. Korbannya ADHD? Iya. Jadi beda?
Kalau ADHD itu memang ada Itu kan, gejala atensi dan iya. hiperaktif gitu Iya. ya. Nah, sebetulnya kalau child grooming ini terlepas dari dia ADHD atau tidak Oke. gitu sebetulnya. Gitu. Pokoknya yang satu komunikasinya kurang gitu dengan orang tua dan circle sosialnya tertutup mungkin ya Pak. Biasanya seperti itu. Biasanya Oke. seperti itu. Atau dia tahu bahwasannya circle sosialnya pun bisa manipulasi juga, bisa diatur juga. Artinya dia bisa dipisahkan tuh dari teman-teman yang lain. Jadi dikeluarin Ya, dari lingkungannya betul. ya. Oke, nah kita udah bicara masalah korban ini Pak. Nah, yang pengen tahu itu ciri-cirinya Pak. Ciri-ciri child groomer itu seperti apa Pak? Ada Dampaknya mungkin ya. mungkin perilakunya Pak. Perilaku Child yang groomer sudah, itu seperti apa yang sudah terkena gitu Iya, ya. yang sudah terkena. Oke, biasanya itu kita bisa lihat dari perilaku nyatanya nih. Oke. Di rumah biasanya udah kelihatan dia membatasi diri interaksi sama orang rumah. Udah mah mungkin sebelumnya jarang komunikasi, ini lebih jarang lagi komunikasinya. Iya. Gitu dengan orang rumah ataupun orang-orang terdekatnya. Ada istilah menarik diri gitu ya dari lingkungan sosial. Kemudian biasanya secara emosional itu bisa jadi anak lebih mudah marah, lebih mudah nangis, sensitif. Gitu. Ini yang biasanya udah jadi korban child grooming gitu. Secara Oke. emosional nggak stabil. Nah, gitu. Jadi Sensitif mungkin ya Pak. sensitif betul. Atau juga bisa muncul sampai ke area fisik. Oke. Fisik itu apalagi tadi yang sudah pada sampai tahap akhir seksualitas. Iya. Ya, itu pada beberapa kasus termasuk yang pernah saya tangani itu anak sampai mengalami rasa sakit di bagian kemaluan dan anus. Itu Oke. artinya sudah dilakukan tuh Iya. interaksi seksualnya antara si pelaku dengan si anak. Jadi Anak. sering mengalami keluhan ketika buang air kecil, Iya. ketika buang air besar, anak tuh sering merasa kesakitan. Gitu, dan itu biasanya cirinya memang mudah terlihat. Iya, kalau misalnya dari physically ya. Iya, betul. Terus juga biasanya kalau anak yang child grooming itu dia lebih intens komunikasi di handphone. Kalau lewat media sosialnya handphone tadi gitu ya. Iya. Jadi dia sering anteng banget tuh kalau ngeliatin handphone, serius banget sampai kalau dilihat sama orang tuanya itu nggak boleh. Oh gitu. Ya, karena gak kepengen orang tuanya tahu. Jadi mungkin gitu. karena ancaman tadi ya Pak. Betul, salah satunya karena ancaman, yang kedua ya karena takut juga kalau Iya. ketahuan dianya yang disalahin juga Iya. gitu. Jadi lebih baik jangan terlalu menyalahkan dulu, tapi kita mencari solusinya dulu ya Pak ya. Yes, betul. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya sudah terjadi nih Pak, untuk si korban itu sudah terjadi, apa yang mesti dilakukan? Oke, nah kalau misalkan memang sudah terjadi ini korban mengalami yang namanya child grooming. Yang pertama bisa dilakukan kita sebagai orang tua gitu, kita tidak menghakimi si anak kita gitu ya. Kadang mungkin orang tua kaget gitu ya, shock terkait dengan anak yang sudah mendapatkan perlakuan atau pelecehan seksual dari si pelaku, orang tuanya ikutan marah ke si anak. Jadi Gitu, malah blaming si anaknya ya. gitu ya. Nah, maka dari itu ini perlu dihindari. Orang tua perlu tetap tenang dulu nih. Ya, kemudian setelah tenang dengarkan apa yang anak ingin sampaikan. Sebagai orang tua kita harus terbuka menerima apapun yang diceritakan oleh anak tanpa tadi ada judgement, menghakimi yang anak sampaikan. Nah, setelah kita mengetahui bahwasannya ada apa aja sih nak gitu kan, yang terjadi selama ini kayak gimana, Bapak Ibu akan dengarkan kok, Bapak Ibu nggak akan marah apa yang kamu sampaikan. Jadi kita tetap tenang terhadap situasi tersebut. Kemudian berikutnya kita bisa lapor tuh. Karena ini udah tindakan kejahatan, kriminal. Kriminal ya Betul, masuknya, ya, oke. maksudnya sudah tindakan kriminal. Kita bisa laporkan baik itu ke pihak berwajib gitu ya, ataupun ke kalau di kita itu ada PPA, perlindungan perempuan dan anak anak. ya. Ya, itu bisa dilaporkan ke sana, dan juga jangan lupa untuk hubungi profesional karena Oke. biasanya secara psikologis anak ini sudah kena nih dampaknya. Gitu. Berarti itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya. Jadi jangan langsung menghakimi dahulu. Nah, Pak Oka, tadi kita udah bicara kalau misalnya sudah terjadi ya Pak ya. Kita untuk pencegahannya kalau sudah terjadi itu seperti apa. Nah, preventifnya kayak gimana Pak? Itu yang paling penting. Kita mesti apa ya? Sedia payung sebelum hujan. Mumpung lagi mendung. Kayak lagu ya. Ya, jadi preventifnya seperti apa nih kalau misalnya kita harus jaga-jaga sebagai orang tua nih yang punya anak di bawah 17 ya? Rata-rata korban di bawah 17 Pak? Atau 18 tahun ke bawah. 18 tahun ke ke bawah, bawah. oke. Ya masa-masa SMA ke bawah kali ya Pak ya, oke. Nah, sebagai orang tua, kita harus bagaimana Pak? Untuk pencegahannya supaya ini tidak terjadi ya gitu. Betul ya, harapannya ini jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai kalau terjadi sudah lah terjadi gitu. berat juga nih masalahnya gitu kan. Nah, memang kalau tadi sebetulnya ini lebih banyak terjadinya kalau istilahnya kan child grooming ini pada Yeah. anak. Nah, sebetulnya
grooming ini bisa terjadi juga pada orang dewasa, Pak Helmi. Bisa, Pak? Bisa. Orang dewasa pun bisa jadi korban ya? Bisa jadi korban, istilahnya adult grooming. Adult grooming ya okay. gitu. Nah, itu biasanya juga ada love bombingnya kayak tadi pemberian perhatian dan ujung-ujungnya tetap modusnya sama ya Pak ya, modusnya ujungnya sama. manipulasi gitu ya. Nah, gimana cara pencegahannya? Yang pertama, buat komunikasi yang terbuka dengan anak dari awal. Karena bagaimanapun pintu masuk anak itu didekati orang lain karena dia merasa ada kekosongan di dalam rumahnya tersendiri, terutama dengan orang tuanya. Seringkali yang terjadi nggak dekat tuh sama orang tuanya. Dari affection kali ya, ada perhatian betul. Ya. Kasih sayang gitu, pengertian, pemahaman, bagaimana orang tua itu bisa menjalin kelekatan dengan anak. Jadi anak merasa bahwa ini adalah orang tua saya, sahabat saya gitu, dan juga memang guru saya juga. Semua peran itu orang tua punya. Ada semuanya di situ. Semua ya, ada di orang tua. Artinya orang tua bisa menempatkan diri kepada anak. Ketika anak punya masalah, orang tua bisa berperan seperti apa. Artinya orang tua bisa berperan sebagai pendengar yang baik buat anak. Gitu, tidak sering menghakimi, apapun yang disampaikan anak itu kita validasi dulu, gitu ya, tidak meremehkan atau merendahkan anak, atau anak dibanding-bandingkan deh sama tetangga, sama temannya yang lain. Nah itu biasanya mungkin perbandingan dengan adik kakak juga bisa ya Pak? Bisa jadi, jadi sibling rivalry gitu ya, adanya persaingan antar saudara. Persaingan antar saudara, betul. Nah, oleh karena itu memang bentuk komunikasi yang terbuka dulu dengan orang tua. Nah, berikutnya itu kita perlu berikan yang namanya edukasi. Edukasi ini berupa batasan-batasan apa yang anak ini perlu jaga dari dirinya. Mulai dari misalkan pengenalan tubuh, yang mana saja yang boleh dan tidak boleh dipegang oleh orang lain. Gitu misalkan. Nah, ini anak mulai diajarkan nih, dilatih. Jadi kalau di beberapa negara maju gitu, Pak Helmi, ini tuh udah masuk bagian dari kurikulum bahkan. Edukasi seksual ini. Privasi tubuh ya Pak ya? Iya, privasi tubuh. Nah, di mana anak itu diajarkan ketika ada orang lain yang mau memegang gitu, atau meminta sesuatu kepada anak, atau memaksa. Anak ini harus seperti apa? Bukan hanya sifatnya informatif, tapi anak itu diajarkan, dilatih, menggunakan role play biasanya. Anak berperan ketika ada orang ngedeketin harus apa nih? Lari, teriak gitu, atau bilang tidak gitu. Nah, itu anak diajarkan sampai betul-betul terampil. Bahkan pada beberapa sekolah itu membekali anak dengan alarm. Alarm kalau misalnya disentuh itu bunyi. Betul. Nah, itu memang perlu kita ajarkan kepada anak sampai anak betul-betul bukan hanya sekedar paham tapi terampil untuk bisa menolak ajakan dari orang lain, kemudian juga bisa terbuka ketika ada siapapun yang memperkenalkan dirinya ke si anak, melakukan pendekatan, memberikan sesuatu. Nah, itu memang perlu ada edukasi gitu. Dan kemudian berikutnya adalah adanya pengawasan penggunaan gadget. Betul. Nah, sekarang itu kadang orang tua tuh karena saking pengen simpelnya bablas gitu ya. Ya udahlah, yang penting anak saya anteng gitu. Orang tuanya juga anteng. Betul, orang tuanya anteng dengan kesibukannya sendiri. Akhirnya udahlah, dilepas aja gadgetnya, mau silakan mau main apapun ya udah, yang penting jangan berisik, jangan rewel gitu. Nah, ini yang jadi pintu utama juga tuh. Nah, memang ini penting bagi orang tua untuk punya batasan dari awal. Ketika orang tua memberikan gadget kepada anak, itu harus dibangun komitmen dari awal anak diberikan gadget. Nah, ini Bapak Ibu kasih kamu gadget, kasih kamu handphone dengan catatan apapun yang kamu lakukan di situ Bapak Ibu boleh akses. Full akses. Gitu ya. Dan memang ada pembatasan juga biasanya di situ. Nah, ini termasuk juga bagian dari pengawasan. Siapa yang ngechat gitu, kepada siapa dia interaksi, di gamesnya dia temannya siapa aja. Nah, itu perlu adanya namanya pengawasan gadget. Gitu. Dan itu yang memang bagian besar dari tadi yang memang ada kedekatan sama orang tua, kemudian juga edukasi gitu ya, dan juga terkait dengan pengawasan. Itu yang menjadi penting. Pengawasan yang segala rupa juga pastinya dengan pengawasan ya Pak ya. Betul sekali. Nah, untuk yang hadir di sini, barangkali ada yang mau ditanyain terkait child grooming, bisa datang langsung ke sini, ke depan, di bawah tenda. Bisa tunjuk tangan siapa yang mau bertanya. Nggak ada. Nah, kita lanjut lagi nih Pak. Ini pertanyaan dari saya pribadi. Kalau misalnya terjadinya offline nih Pak, itu kan semua bisa terjadi antara di lingkungan digital, sosial media. Apakah ini bisa terjadi di lingkungan sekolah? Bisa. Oleh guru, teman-teman dan lain-lain? Bisa, itu bisa terjadi. Dan ini ada beberapa kasus juga termasuk di Garut. Ada kasusnya. Terutama juga mungkin kalau tadi pertanyaannya di sekolah,
ada beberapa sekolah Islam misalkan nih, pesantren lah kita bilang. Termasuk ini bisa dilakukan oleh ustadz-ustadznya. Oke. Ya, dan ini memang betul terjadi. Ada di media. Ada di sini. Ada di media pun sampai kepada bagaimana beberapa anak, bukan hanya satu, Pak Elwi, sampai berbelas orang, berapa belas orang itu yang jadi korban. Nah, Oke. Dan itu dilakukan memang melalui metode tadi. Pendekatan. Pendekatan dulu kepada si anak diberikan sesuatu dulu, kemudian merasa ada ketergantungan sama si ustadznya, akhirnya si ustadznya baru tuh melakukan mengeksekusi manipulasi tadi. Seksual. Mungkin itu bisa terjadi kalau misalnya, maaf ya Pak ya, itu bisa terjadi karena keseganan, bisa mungkin nggak Pak? Bisa jadi, bisa juga ada mungkin anaknya mungkin dia merasa dia tidak ada masalah dengan keluarga, dia dapat perhatian semuanya, karena orang yang di atasnya itu karena segan. Segan dan takut. Betul. Jadi istilahnya itu ada perbedaan power, Pak Elmi. Ada perbedaan kekuatan karena yang namanya mungkin guru gitu, ya, senior dewasa, atau apa gitu, dia punya semacam superioritas lebih gitu, secara usia, secara pengalaman, mungkin yang dimana suatu saat yang lebih tua bisa menghukum gitu, bisa memberikan apapun yang mereka inginkan, hukuman-hukuman tertentu kepada si anak, akhirnya anak nurut. Itu juga bisa terjadi. Berarti itu lebih ke intimidasi ya Pak ya? Bisa ada sisi intimidasinya yang tadi saya sampaikan, betul. Intimidasinya itu bisa jadi dari yang proses melakukan isolasi sosial tadi. Udah ada tuh proses intimidasi sampai kepada tahap melakukan hubungannya. Oke. Gitu. Berarti, maaf Pak, saya agak bingung ini. Itu mungkin terjadi untuk sebagai metode pembalasan. Misalnya anak itu dia terjadi karena dia menjadi korban child grooming dan anak itu menjadi pelaku. Oke ya, jadi kaitan antara dari korban jadi pelaku gitu ya Pak Elmi. Ini memang secara lebih mendalam lagi gitu ya, kalau terkait dengan dampak korban jika tidak diselesaikan, maka dia akan mencari sesuatu yang mungkin melakukan hal yang sama. Pelampiasan dong ya. Bisa jadi pelampiasan karena sebelumnya mungkin dia merasa biasanya juga ada proses pembelajaran tuh Pak Elmi. Karena mungkin jangan-jangan pada saat itu ada pelampiasan atau ada rasa kenikmatan. Karena bisa jadi sebagai korban pun dia menikmati. Bisa jadi Pak Elvin, dan ketika dia menikmati sebagai korban ya dia juga pengen tuh melakukan sebagai pelaku gitu. Itu bisa jadi tadi pelampiasan atau ada pembelajaran terkait kenikmatan tadi. Berarti itu jadi efek domino ya Pak ya? Efek domino. Kalau misalnya tidak segera ditanganin ya, bisa jadi terus berkembang. Nah, ini terkait dengan tujuannya tadi ya Pak ya, terkait eksploitasi seksual yang tadi. Apakah ini termasuk juga salah satu, misalnya gini, itu termasuk seksual bisa dibilang itu yang menyimpang ya Pak ya. Tapi untuk yang tidak menyimpang Pak, masalah yang tadi saya dengar ya Pak ya, yang saya bayangkan itu antara laki-laki dengan laki-laki. Apakah mungkin itu berlawanan jenis? Child grooming itu bisa keduanya ya, bisa ke yang sesama jenis atau ke yang beda jenis juga. Jadi artinya bisa, kalau kita bilangnya ada double diagnosis nih gitu. Ada beberapa masalah. Yang pertama masalah child groomingnya, metodenya. Yang kedua adanya preferensi seksual. Nah, preferensi seksual ini terkait dengan seseorang yang mungkin lebih tertarik pada, bisa jadi anak kecil, gitu ya. Kalau kita sebut pedofilia gitu ya. Ada juga yang tertarik dengan yang sesama jenis. Gitu, itu kan udah secara memang diagnosa gangguan, itu ada gangguannya juga tuh. Dan itu bisa mungkin terjadi. Itu mungkin sangat mungkin terjadi ya Pak. Kalau misalnya untuk sesama Pak, maksudnya sesama usia, misalnya ada satu anak itu dia dengan teman sekelasnya atau apa, itu mungkin nggak Pak? Mungkin saja. Mungkin saja ya. Berarti tidak menutup kemungkinan usia di atas atau atau sesama ya Pak ya. Itu mungkin saja terjadi. Mungkin saja terjadi, walaupun memang lebih sering terjadinya pada umumnya terjadi orang yang berada di atas. Lebih dewasa. Iya, betul, karena kunci dari child grooming itu adalah manipulasi seksual. Ketika ada manipulasi untuk memperoleh kebutuhan seksual tertentu, nah itu udah termasuk tuh child grooming. Berarti tujuannya untuk manipulasi seksual ya Pak ya. Selain itu nggak ada lagi efeknya Pak, selain orientasi seksualnya? Kalau dampaknya itu pada anak itu bisa jadi tadi ada misalkan dari gejala gangguan perilaku anak, gitu ya, yang tadi menarik diri dan lain sebagainya, nggak mau keluar dari rumah gitu. Dan kemudian juga yang lebih parahnya lagi bisa sampai tadi PTSD. PTSD apa Pak? Post traumatic stress disorder, adanya trauma. Trauma ya? Iya, trauma karena adanya pengalaman-pengalaman buruk yang dia alami.
karena tadi dimanipulasi itu sama si groomernya itu. Iya, Sehingga di perilaku kesehariannya itu mungkin untuk ketemu sama orang dewasa aja, jangankan pelaku gitu ya, dia ngedengar orang dewasa aja dia udah ketakutan. Udah takut ya Pak? Saking takutnya gitu. Jadi ada menggeneralisasi. Nah itu orang trauma itu bisa sampai seperti itu. Hal yang serupa walaupun bukan si pelakunya itu bisa terjadi generalisasi. Penilaian yang salah. Efeknya tadi mungkin dari efek fisik gitu, ada ketakutan secara mungkin gemeteran dan lain sebagainya, secara emosi dia ada kecemasan yang berlebih gitu, ada tekanan yang berlebih gitu, sampai kepada tadi terganggunya aktivitas pribadi gitu, nggak mau makan, nggak mau minum, itu bisa terjadi juga sampai kepada dia nggak mau sekolah dan nggak mau ketemu sama teman-temannya, nggak mau interaksi, nggak mau ngobrol dan lain sebagainya. Jadi tertutup gitu. Ya Pak ya? Betul, sangat tertutup. Oke, gimana, ada yang mau bertanya? Ibu-ibu, bapak-bapak? Mungkin udah pada jelas kali, Kang. Oke. Nanya gimana? Ke depan gitu? Bisa maju ke depan? Yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya nanya sih enggak ya Pak, cuman saya jadi ingat ketika dipaparkan materi sama Pak Oka tadi, sepertinya anak saya ngalamin itu loh Pak, beneran. Tahun lalu, tapi lewat media sosial ya. Iya, pendekatannya mungkin awalnya ngirim-ngirim posting TikTok anak saya ya, terus sering like terus komen gitu. Nah dari situ sih memang belum cerita anak saya. Terus mungkin ada tahap-tahapannya ya, dia sering chatting, perhatian, sudah makan belum, sudah pulang sekolah atau belum, kayak gitu, nanya-nanya umur gitu ya. Nah pernah waktu itu nelpon dia pagi-pagi. Ketika pagi terus dia nelponnya 2 kali Pak, pernah. Cuman dia nanya pertamanya, ada mama enggak? Ada bapak enggak? Kayak gitu. Terus ada di mana? Di dapur, nah gitu. Terus kan waktu itu kan mau sekolah ya. Ayo oke, kita berangkat. Udah dulu ya. Terus gitu, terus udah kan putus. Terus waktu berapa hari kemudian nelpon lagi tuh Pak. Cuman memang nggak lama sih, cuman chatnya sih sering gitu ya. Nah ketika akhirnya tuh ngirim foto alat vital laki-laki. Nah dari situ anak saya udah mulai ini ya, ih apaan sih gitu. Nah untungnya mungkin karena saya sama anak saya tuh hubungan, maksudnya komunikasinya baik mungkin ya. Anak saya mau cerita. Anak saya waktu itu umur berapa tahun ya? Kelas 3 SD lah. Terus mama, ini apaan sih ada orang ngirim kayak gini? Tuh. Terus aku cek loh, itu siapa tuh? Terus aku cek, kamu kenal dari mana? Gitu. Dari TikTok. Terus tapi waktu itu untungnya anak saya itu langsung blokir India. Gitu. Terus nanti kalau ada lagi kayak gini lapor ke mama atau bapak gitu ya. Saya sampai deg-degan. Jadi ingat, oh ternyata anak saya mungkin kayak gitu ya. Benar nggak sih Pak kalau berarti kayak gitu termasuk child grooming nggak? Oh. Ya artinya itu udah termasuk bagian dari chat grooming ya. Tadi kalau kita lihat udah ada beberapa cirinya tuh. Iya. Dari komunikasi yang intens. Usianya ketahuan nggak sih pelakunya? Ketahuan usianya udah tua karena pas nelpon itu awalnya kan makanya cerita ya anak saya awalnya enggak Pak, ketika ada foto alat vital itu baru dia ceritakan sama saya ditanya dari kapan, dari lumayan lama sih dia sering chat terus like terus gitu kan, orang asing ya yang ini. Lah terus pas mulai alat vital itu kan namanya juga anak bocil mungkin ya, aneh gitu, apaan sih ini gitu. nggak nyaman juga gitu. Nah sering cerita jadi dia ini mungkin bisa ditangani setelah itu, jadi nggak berlanjut lagi. Setelah itu sih saya coba hubungi nomornya udah nggak aktif. Gitu. Memang kalau dilihat dari ciri-cirinya tadi, usianya mungkin lebih tua, komunikasi yang intens dengan anak, dan berupaya melakukan isolasi kan tadi ya, berarti tanya orang tuanya ada nggak? Ketika tahu ada, cepat-cepat diputusin udah dulu gitu ya. Nah itu bisa gitu. Jadi memang ingin melancarkan. Pada akhirnya ini udah masuk yang tahapan keempat tadi tuh, untuk pengenalan seksual gitu. Jadi untungnya anaknya masih terbuka gitu ya. Iya, untungnya komunikasinya masih ini sama orang tua ya. Betul. Yes, dan orang tuanya juga kelihatannya mungkin ini juga ramah juga terhadap anak artinya gitu ya, siap menerima apapun yang anak sampaikan gitu. Iya.
pas di telepon sih katanya orangnya udah dewasa, udah tua gitu. Pas kan mungkin kan awalnya benar nggak nih, mungkin kan anak saya juga beneran anak-anak, bukan ini dianya ya, pelakunya. Makanya dia berani nelpon mungkin. Pas di telepon ternyata jawabannya memang anak-anak. Oh ya udah lanjut nelpon gitu ya Pak. Kan korbannya kan anak-anak ya. Betul, korbannya anak-anak gitu ya. Mudah-mudahan ini kan jadi pembelajaran juga buat kita gitu ya. Dari beberapa tahapan itu ya harapannya kita dari tahap pertama tuh udah bisa mencegah gitu yang jadi waspada sekarang jadi ya. waspada, betul, waspada dari tahapan awal ketika ada orang yang tidak dikenal tiba-tiba melakukan chat, apalagi interaksinya cukup sering. Nah, kita upayakan jangan sampai deh masuk ke tahap ketiga, keempat atau sampai kelima. Udah tahap pertama aja, kalaupun itu memang terjadi udah langsung kita bisa handle tuh ke anak kita gitu. Iya. Terima kasih Pak Oka. Terima kasih banyak. Hanya mau berbagi aja mungkin untuk orang tua yang lain, mungkin kalau mengalami hal-hal seperti saya harus lebih waspada lagi sekarang. Iya. Makasih Bu Iri. Beres, oke, udah selesai. Oke, karena nggak ada lagi yang bertanya, terima kasih semuanya sudah menonton di sini, sudah memperhatikan. Terima kasih juga Pak Oka atas ilmu-ilmunya. Mungkin saya ada sedikit kita sebagai orang tua mungkin ya Pak ya, anak itu bukan hanya diberi makan, tapi harus juga diberi perhatian. Itu karena didikan anak itu bukan hanya makanan dan minuman. Itu jadi lebih dekat dengan anak, lebih perhatian dengan anak, itu salah satu bukti penjagaan kita untuk anak. Betul, mungkin itu. Iya. Gitu. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih Pak Oka. Untuk yang ingin berkonsultasi dengan Pak Oka, mungkin Pak Oka ada sosial medianya yang bisa untuk digunakan berkomunikasi dengan yang nonton. Oke, kalau sosial media pribadi ada, mungkin saya lebih seringnya di Instagram kali. Oh iya, di Instagram ya. Instagramnya Oka Ivan. Oka Ivan aja. Oke, nanti Oka kita Ivan. tulis di sini aja ya Pak ya. Oke, kalau misalnya untuk yang mau berkonsultasi dengan Pak Oka, itu Pak Oka di Rumah Sakit RSUD Dr. Slamet ada praktek tiap hari ya Pak ya? Tiap hari. Dari Senin sampai Jumat. Tiap Senin sampai Jumat. Iya. Silakan. Nanti mungkin untuk kontak personnya juga bisa menghubungi rumah sakit langsung ya, nomor rumah sakit. Ada nanti kontak personnya lewat Bu Yuli. Oke, gitu. Ya, mungkin bisa dicantumkan mungkin. Bisa dicantumkan di sini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke seluruh sosial media teman-teman semuanya yang nonton. Pak Oka, sekali lagi terima kasih sudah datang di episode Bisik spesial outdoor. Dengan pertama kali Pak. Pertama kali kita ada di udara segar seperti ini. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di episode Bisik selanjutnya. Terima kasih.